Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada subuh ini. Kita dalam kondisi sehat, aman. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir hati kita akan tenang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pada subuh ini kita akan membahas satu pembahasan yang tidak seperti biasa dari pembahasan tadabbur kisah Qur'ani yang biasa setiap Kamis. Sekali ini kami akan membahas yaitu tentang ciri-ciri hati yang sehat. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta kecuali dan anak, kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Maka kita selalu untuk menjaga bagaimana hati sehat. Kalau hati sakit, ciri-cirinya ada 5. Pernah juga kita bahas. Kalau Bapak Ibu masih ingat, yang pertama adalah Allah berikan nikmat, tapi nikmat tidak bisa membuat dia makin dekat kepada Allah. Yang kedua, ketika dia bermaksiat, luka-luka maksiat tidak berefek kepada hati dia lagi, karena kemaksiatan tadi harusnya itu berefek. Kemudian yang ketiga, dia tidak merasa kebodohan, tidak merasa pemilik hati tidak terasa sakit dengan kebodohannya terhadap agama. Yang keempat, pemilik hati tadi beralih dari racun yang mematikan kepada makan yang bergizi kepada racun yang mematikan. Yang kelima, dia ketika tinggal di dunia, dia ridho dengan dunia, tenang dengan dunia, dan tidak asing, serta tidak mengharap akhirat dan tidak beramal untuk akhirat. Ini hati yang sakit. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dan ciri hati yang sehat, yang pertama banyak berzikir kepada Allah. Dia selalu berzikir, berzikir dan berzikir. Berzikir bukan hanya lisan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, itu iya juga. Tapi di balik itu dia seperti hadir di majelis ilmu, ini juga zikir. Ketika dia berbicara tentang suatu hukum dalam agama, itu juga lagi berzikir. Dan zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Sebagaimana kata ulama, dzikru lil qalbi mislul ma' lis samak. Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Jadi Bapak Ibu jemaah, orang kalau dia banyak berzikir, maka hidup dia makin banyak berzikir, makin bahagia, makin datang ketenangan. Karena yang mendatangkan ketenangan hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Allah lah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Orang-orang kaya yang mereka sudah panjang sejarahnya mencari harta, mereka mengatakan tidak dapat ketenangan. Dan mereka akan mengatakan bahwa yang paling mahal hidup di dunia ini ketenangan, itu yang paling mahal. Cuman salah dia, habis waktu dia untuk mencari ketenangan. Dibilangnya ketenangan tuh nanti kalau dia banyak harta. Dibilangnya ketenangan tuh dapat kalau mendaki gunung. Dibilangnya ketenangan dapat kalau dia pergi ke bar-bar diskotik. Dia nanti dapat ketenangan kalau dia mencoba mengkonsumsi obat-obat terlarang. Enggak, itu semua ketipu semua. Dan ketenangan itu ada ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa." Allah katakan dalam Al-Quran, siapa yang berpaling dari mengingat aku, bahwa sesungguhnya aku akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dan ketika di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta, dia bertanya, kenapa saya tidak bisa melihat, lalu saya bisa melihat. Allah katakan, dulu Anda melupakan kami dan kami hari ini melupakan Anda. Jadi Bapak Ibu jemaah, pada prinsipnya kebahagiaan, ketenangan hidup itu datang dengan dekat dengan Allah. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah maka hati akan
akan tenang. Dan hati raja, tangan kita, kepala kita, kaki kita, semuanya itu ibarat raja dengan rakyat, presiden dengan masyarakat gitu. Raja itulah ketuanya, hati itu ketuanya gitu. Makanya Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hati ada segumpal daging, kalau dia baik-baik semuanya, kalau dia buruk-buruk semuanya. Apa itu? Itulah hati. Jadi hati ini dijaga kesehatannya dengan ibadah. Kalau jasad dijaga kesehatannya ya dengan pola makan, dengan istirahat yang cukup. Meskipun Bapak Ibu sebenarnya hati juga mempengaruhi badan kita, bahkan sampai 70% ya, gitu kan? Jadi kalau hati khawatir terus, kalau hati takut terus, itu Bu pengaruh ke badan kita nanti ya. Hati kita ini selalu goncang ya, selalu didatangi was-was setan. Itu mempengaruhi kepada tubuh seseorang. Jadi mau bagaimanapun hati tetap jadi raja. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di antara ciri hati yang sehat adalah pemiliknya senantiasa aktif, sehingga ia pasrah kepada Allah dan bergantung kepadanya. Jadi pemilik hati tadi dia senantiasa aktif dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tawakalnya penuh, Bapak Ibu. Tawakalnya penuh. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, di antara buah tawakal. Jadi gini, orang yang tawakal itu hidupnya tuh bahagia. Kenapa dia bilang bahagia juga? Karena dia tidak begitu banyak pikiran yang aneh-aneh dalam hidup ini. Dia cukup apa persoalan serahkan sama Allah. Saya tidak maulah saya yang mikirkan menanggung, Allah saja yang menanggung. Karena saya ini makhluk Allah, Allah menjamin kehidupan saya. Itu tertanam di jiwa, bukan hanya sekedar tertanam, tapi betul-betul tertanam gitu dan kuat. Jadi kalau orang dia kurang tawakalnya sama Allah, nanti badannya sakit gitu. Badannya sakit, ya kan? Dia kacau balau. Dia kalau sesuatu persoalan, kalau dia berat sekali, untuk apa dipikirkan? Kenapa? Tidak juga dapat solusi. Untuk apa dipikirkan? Di luar kemampuan, ya kan? Kemudian dalam semua urusan itu libatkan Allah. Kalau cuma dilibatkan diri kita, makanya stres terjadinya. Orang sekarang ini Bapak Ibu, dia kan ada dua nih kelompok yang sesat. Satu tidak melibatkan Allah sama sekali, sehingga dia mengatakan dia punya kekuatan sendiri, dia punya kecerdasan sendiri, punya harta sendiri, punya pangkat sendiri. Allah tidak dilibatkan. Ini ujung-ujungnya tahu tidak gimana orang yang begini tipenya? Stres ya terakhir nanti. Ini yang paling banyak sekarang ini. Makanya mohon maaf ya, penyakit yang paling banyak di Indonesia hari ini asam lambung. Asam lambung ini faktor nomor satunya stres, bukan terlambat makan. Orang kita sekarang belum jadwal makan aja udah makan, terlambat makan pula dibilangnya. Ya kan, Bu? Maka kalau orang-orang yang mereka tawakalnya kuat, nah ada stres sama dia. Allah aja semua ada. Apa yang saya pikirkan? Bukan kita nggak mikir. Kalau nggak mikir juga gila namanya kan? Bukan kita nggak mikir. Pikirkan aja sebatas kemampuan kita. Bayangkan Bu ya, mata terbatas, telinga terbatas, akal juga terbatas, kemampuan fisik terbatas. Akal tuh jangan dipaksa jauh kali dia. Stres nanti. Ini yang nggak punya di orang-orang Barat. Karena mereka selalu menggunakan mengagungkan dua hal, satu akal, yang satu panca indera. Kalau Islam enggak, akal panca indera itu nomor sekian, nomor satu wahyu, Allah, perkataan Rasul. Jadi orang kalau dia tawakal, penyakitnya itu cepat sembuh kalau dia sakit dan jarang kena penyakit. Kenapa?
Karena dia itu serahkan sama Allah. Tapi dengan catatan bukan berarti tidak berusaha. Bukan, itu kita nggak usah bahas dulu. Jelaslah orang berusaha. Nggak mungkin orang nggak berusaha kan. Kalau mau makan itu kenyang, ya kan. Kalau mau kenyang makan, mohon maaf. Kalau mau kenyang dia harus makan. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan, di antara buah dari tawakal. Jadi orang yang hati sehat itu tawakalnya sering sama Allah, tawakal, menggantungkan semuanya kepada Allah. Nah, di antara buah dari tawakal, kata para ulama, yang pertama, Allah mencukupkan segala urusan baginya. Ini semua urusan, apa urusan ibu nih? Ibu urusannya apa nih? Apa masalahnya nih? Nah, ada masalah kan? Kalau masalah itu kan namanya kan kurang namanya. Cukup nanti dengan tawakal. Apa dalilnya? At-Tolak ayat 3. Surat At-Tolak ayat 3. Allah katakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari masalah yang dia hadapi. Bertakwa. Takwa ini sebagaimana yang khotib Jumat mengatakan, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Perintah yang wajib, yang sunnah, lakukan semua. Sholat 5 waktu dilakukan, sholat fajar dilakukan, sholat syuruk dilakukan, sholat qobliyah, ba'diyah 12 rakaat dilakukan, termasuk fajar di situ. Kemudian apalagi sholat duha dilakukan, sempat witir, tahajud dilakukan, yang sunnah-sunnah dilakukan. Apalagi sholat duha, sholat mutlak, ada waktu kosong dilakukan. Baca Al-Quran, zikir diperbanyak, istighfar kalau bisa sehari 5.000 kali, gitu. Pokoknya sedekah pagi, sedekah siang, ada dana, sedekah agak sore lagi nanti, sedekah malam juga lagi. Banyak senyum sama kawan, jangan menceringi aja. Akhlak yang baik itu, kata Imam Hasan Al-Basri, akhlak dia berusaha berbuat baik sama orang, berusaha menahan tangannya jangan sampai mengganggu orang sekecil apapun, dan senyum. Itu akhlak yang baik itu. Banyak ngasih manfaat, jangan kasih mudarat, wajah senyum. Itu akhlak yang baik. Jadi yang wajib semua lakukan, yang sunnah diupayakan juga, yang haram-haram tinggalkan. Nah, kalau udah begitu, Allah pasti kasih solusi dari masalah dia. Kalau masalah tidak kelar-kelar, pasti ada maksiat. Pasti ada kemaksiatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Banyak kita menyangka-nyangka rizki. Udah kita hitung-hitung ya Bu ya, udah kita hitung. Nanti untung sekian, nanti apa sekian, meleset. Kemudian ada juga orang dia nggak menyangka datang sendiri. Bahkan sampai kata ulama, rizki tidak ada hubungannya dengan usaha. Ngeri ini kalimatnya. Karena kalau kaitannya kuat dengan usaha, Pak, mesti berapa banyak orang yang mati-matian usaha di pasar ini, tapi dia segitu-segitu aja. Dan ada orang usahanya nggak begitu, tapi dia dapat banyak. Kalau sesuai dengan usaha, sesuai pula untungnya ya. Ya meskipun kalimatnya itu untuk penyemangat, optimis. Apa kalimatnya Bu? Usaha tidak mengkhianati hasil. Itu tidak disalahkan juga kalimat itu. Cuman kadang-kadang sesekali dikhianatinya juga kita. Udah pakai ilmu begini, pakai hitungan-hitungan begini, bangkrut, ya kan? Kan usaha mengkhianati hasil juga. Apa? Kalau kalimatnya tidak mengkhianati hasil, kadang usaha mengkhianati hasil. Kadang nggak usaha, untung deh. Usaha bisa-bisa rugi deh. Karena Allah semua mengatur hidup di dunia ini. Allah akan kasih rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Mungkin dalam pengalaman hidup Bapak Ibu pernah tidak mendapatkan rizki yang di luar bayangan? Pernah ya kan? Saya pernah, bulan ini aja ada. Bulan ini ada. Di luar bayangan saya. Dan nanti itu ada gitu, enggak pula rutin, tergantung Allah lah, maunya Allah gimana. Tapi kan ada.
Kemudian, ini wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Dia nggak perlu harta, dia nggak perlu jabatan. Allah mencukupkan semuanya. Siapa yang bertawakal, bertakwa maksimal, Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dan bertawakal maksimal, Allah cukup baginya. Makanya kan dalam Al-Quran Allah bilang juga ke Nabi, ya ayuhan Nabi, hasbukallah. Wahai Nabi, cukup Allah bagimu. Kalau sudah Allah, Bapak Ibu, semua yang menciptakan jagat raya ini kan Allah. Maka semuanya akan Allah alihkan untuk Dia. Tawakal. Nih, tawakal ini yang paling mantap nih gimana Ustaz? Tawakal yang paling bagus tuh. Kayak binatang, itu paling bagus tuh tawakal itu. Binatang tidak mikir-mikir, makan tidak pernah dipikirkannya, apa tidak pernah dipikirkannya. Apa yang nampak disyukuri, ada. Kucing kufur nikmat, ada. Masa saya minum pakai air belum dimasak, kan kucing itu dimakan aja. Kemarin saya pergi ke satu bengkel bawa mobil, habis itu ada kucing kecil main-main aja kerjanya sama kita. Pengen saya bawa ke rumah saya. Cuman pengalaman saya kalau udah melihara kucing terakhir hilang. Karena kan saya pergi-pergi hilang kucingnya. Dan ekor kucing yang saya bawa dari Palembang hilang. Yang saya hilang semua, berarti nggak main kita deh. Nggak bisa nih kayaknya. Jadi Bapak Ibu, saya lihat lah kucing itu kan. Saya lagi baca sirah. Jadi sambil menunggu bagian apa teknisnya nih yang kerja, saya di HP itu baca buku, baca sirah. Menangis saya dibuatnya kisah perang Hunain. Kisah perang Hunain itu menangis saya buatnya. Jadi Bapak Ibu kalau ada waktu banyak-banyak buku sejarah, baca buku sejarah ya Bu ya. Ada nggak buku sejarah di masjid kita nih, musola kita nih? Baca tuh, bagus tuh. Buku sejarah itu orang awam bisa baca. Kalau buku fikih belum tentu bisa, belum tentu nyambung karena dia butuh pemahaman akidah juga begitu. Tapi kalau sejarah kan kayak cerita, memang cerita sejarah itu. Bagi orang awam bisa tuh baca buku sejarah. Kalau baca buku fikih nanti perbedaan pendapat ulama ini segala macam, nanti itu kalau tidak kuat-kuat kita malas. Tapi kalau baca sejarah bisa semua. Baca sejarah itu naikkan iman juga, gitu kan. Saya lihat kucing yang kecil itu minum dia dari lantai-lantai dekat bengkel tuh. Ada dia sakit perut habis minum. Hebat dia. Dan itu rezeki dia Bapak. Dia nggak sakit perut dan dia nggak kufur nikmat. Harus air galon nih minum nih, mana nih mati kita nanti ini banyak kuman bakteri semua. Makan juga ala kadarnya. Tawakal itu binatang yang bagus sebenarnya. Kita ini kenapa stres? Kita karena punya akal, maunya hilangkan aja akalnya. Tapi kan janganlah ya, karena kita mulia karena akal kan. Kita ini mulia karena akal Pak. Cuman kalau akal ini tidak ditundukkan kepada Allah, musibah akal. Dia mikir kan akhirnya. Dia mau makan mikir, tidak punya duit mikir, udah punya duit mikir. Lah, bikin susah dia punya akal jadinya. Yang nggak punya akal hewan. Kalau bicara bab tawakal, hewan ini paling bagus ini. Buktinya Allah mengumpamakan seperti hewan. Nabi mengumpamakan seperti hewan sebagaimana dalam hadis ya kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan betul-betul penuh ketawakalan, bergantung betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Pergi pagi perutnya kosong, sore perutnya terisi. Ini pagi begini kan udah bangun binatangnya Bu? Udah bangun belum deh? Ada yang udah bangun, ada yang belum deh. Kucing udah bangun? Masih tidur deh. Kita udah bangun nih, cari rizki. Jam segini ya,
ke pasar. Dia nggak sholat subuh nggak apa-apa, dia binatang. Kita ikut-ikutan pula kayak dia. Kan gawat kita jadi. Kena azab nanti, binatang ada di azab. Ya, sebagian binatang ada yang udah bangun sebelum. Tapi dia udah mulai gerak belum nih, cari makan. Belum kan, masih gelap. Itu burung-burung balam, burung puyuh itu jam berapa dia geraknya? Kecuali burung hantu ya, makelelawar ya. Malam aja tuh, siang istirahat jadi. Kalau dia cari makan nih, bentar lagi, paling 6:30 terbang burung tadi kan. Kemana dia? Itu kemana dia terbang? Allah yang ngarahkan itu. Dia pun nggak mikir itu. Ada aja pokoknya naluri dia, saya ke situ gitu. Dan makan dia makan. Dia bisa makan, dia bisa kenyang. Kenapa? Tawakalnya kuat sama Allah. Ya itu. Kadang-kadang yang membuat kita tidak tawakal ini karena akal kita terlalu cerdas. Kayak orang kalau makin cerdas, makin sekolah, iman tidak bagus, iman tidak kuat, itu makin susah dia. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, bikin susah dia. Ketika dia tidak imbangi dengan keimanan, karena semuanya serba diakali, serba dipikirkan kan. Dia makin detail pemikiran dia, oke begini. Tapi akhirnya dia stres ketika tidak diimbangi dengan keimanan yang kokoh kepada Allah, Bapak Ibu. Ini pentingnya kita. Nah, jadi orang yang dia bertawakal, yang pertama Allah cukupkan semua. Tawakal. Dan inilah ciri hati orang sehat, gitu ya. Satu, yang kedua, orang yang bertawakal ini Allah cinta sama dia, Bapak Ibu. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah katakan apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu kisah kita baca kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pernah ketemu satu kaum yang mereka kerjanya cuma di masjid, tidak ada usaha sama sekali. Berzikir, berdoa. Jadi sekali lagi tawakal bukan berarti menafikan usaha ya. Karena merujuk kepada kisah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ketemu kaum tadi, kata Umar bin Khattab, kalian ini kerjanya apa? Nggak ada. Kami ini orang-orang yang mutawakkilun. Orang-orang yang bertawakal. Usaha nggak ada. Ini yang saya kisahkan ini Umar bin Khattab sama satu kaum yang salah pemahaman dia. Kami ini mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Bukan, kalian ini orang yang muta'akkalun. Orang yang dikasih makan, malas. Tawakal, tapi usaha ada, tidak begitu. Dia usaha itu ibadah, Bapak Ibu. Usaha itu adalah perintah dari Allah. Allah suruh famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalan di muka bumi kan usaha kita kan. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai salat Jumat maka fantashiru fil ard. Menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari mencari rezeki. Jadi bukan berarti menafikan usaha sekali lagi. Jadi tawakal itu dimaksimalkan, usaha ini ibadah. Jadi ketika orang dia bekerja, kadang dapat, kadang nggak dapat, karena itu ibadah. Dan maksimalkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kisah Umar bin Khattab. Dimarahi mereka sama Umar bin Khattab. Yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia sudah tawakal, Allah mesti cinta sama dia. Karena Bapak Ibu, orang yang bertawakal ini ibarat orang yang jatuh cinta. Kalau ada dua pasangan, mereka saling jatuh cinta, ya kan? Dua pasangan, dua orang yang saling jatuh cinta. Ini mesti mereka nih pengen dekat terus kan begitu. Percaya apa yang dilakukan sama dia, yakin aja, positive thinking, husnuzon, dia disuruh ke sini, ke situ dia disuruh ke sini. Begitu orang kalau sudah jatuh cinta, gitu kan? Kenapa?
karena dia sudah menggantungkan harapannya ke situ gitu. Tapi orang hari ini anak-anak muda dia salah naruh tawakalnya sama manusia. Seorang perempuan cinta kali sama laki-laki, ditinggalkannya keluarganya, tinggalkan orang tuanya karena cintanya kepada laki-laki. Kalau dia nggak ketemu, stres. Wah, ini berlebihan ini parah nih. Kayaknya pacaran hukumnya haram. Tapi coba nih dialihkannya, cintanya nih untuk Allah. Gantungnya tuh bergantung dirinya hanya untuk Allah. Kalau tidak adil Allah sebentar dalam hati dia bisa stres. Memang begitu, itu yang benar. Ini letakkannya pada porsi yang tepat dia. Makanya orang kalau dia sudah betul-betul ingat terus sama Allah, bergantung terus sama Allah, percaya apapun apa yang Allah berikan kepada dia, itu mesti Allah cinta. Ibarat orang dia jatuh cinta, dia percaya dengan orang yang dicintainya. Dia nggak akan dikhianati sama orang yang dipercayainya, yang mencintainya, kan? Begitu mesti. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang bertawakal akan mudah mengerjakan hal yang bermanfaat tanpa ada rasa takut. Kemudian tidak ada rasa gentar kecuali hanya kepada Allah. Contoh orang yang berjihad di medan perang, seperti pasukan kaum muslimin hari ini di Palestina melawan Israel. Itu karena tawakal tuh. Kalau nggak tawakal khawatir, takut itu. Jadi Bapak Ibu pernah lihat video nggak anak-anak Palestina itu? Mereka, tapi belum separah yang sekarang ya. Saya pernah lihat video tuh. Jadi gini, anak-anak Palestina tuh tawakalnya hebat-hebat mereka. Mereka anak-anak itu kan kayak sekarang di Bukit Tinggi itu kan lagi ada pasar malam tuh. Kalau orang bilang kan pasar malam ada main-main ini, main-main itu untuk anak-anak kan. Itu jarak-jarak entah 200 meter ada rudal Israel masuk, boom, meledak. Anak kecil tuh tetap aja dia main-main, tidak menangis, nggak kayak anak kita. Mama, anak sekarang baru dikejar angsa ini stres ya. Tampar kepala angsa itu, bilang, cekek lehernya, nangis. Anak Palestina tidak ada gentar. Kenapa? Tawakal. Ada dulu kisah saya dengar seorang syekh. Syekh ini jubah panjang, sorban panjang, jenggot panjang. Namanya syekh, orang Arab. Orang Arab. Datang dia ke satu tempat yang waktu itu berperang melawan Soviet, Afghanistan. Dia doktor di bidang akidah pula, ya. S1, S2, S3, akidah. Akidah ini kan kuat keyakinannya nih, gitu kan. Itu ketika baru datang lewat rudal Soviet, lari saya langsung tunggal langgar. Anak-anak sana nggak tahu kan dia akidah-akidah. Kalau hidup kita, kalau mati kita. Nggak lewat pun rudal Israel, Soviet nih, mati juga kita nih. Buat dia. Jadi dia ilmu lapangan ya, bukan ngomong kayak kita sekarang ini. Ilmu lapangan. Nah itu dia, tenang dia, nggak ada gentarnya kan. Ketika apa? Tawakal. Kuat gantungannya itu sama Allah, kok. Nggak kayak kita, separuhnya, nggak separuh, malah 10% bergantung sama Allah, 10%. 90-nya bergantung sama kemampuan sendiri. Ya ini bikin kita stres. Itu yang ketiga. Jadi nggak ada rasa takut ya kalau udah tawakal ya sama Allah SWT. Nggak gentar, takutnya hanya Allah aja. Gentarnya hanya Allah aja. Ada yang lain. 3, 4. Di antara buah dari tawakal juga, seseorang akan semangat dia untuk mencari rizki, mencari ilmu, mengamalkan, mencari sesuatu yang bermanfaat baginya. Semangat. Dan dia sudah betul-betul memiliki satu keyakinan bahwa Allah bersama dengan dia karena ketawakalnya. Makanya Allah mengatakan, Bapak Ibu, dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Dalam surat yang lain Al-Maidah 54 Allah juga katakan, "May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna
adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka, yang mereka mencintai Allah, lemah lembut kepada orang mukmin, keras kepada orang kafir. Dan mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Jadi nggak minder dia, mencela orang biasa. Allah kata dia. Apa yang mau saya takutkan? Apa yang saya minderkan? Allah semuanya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu ya. Yang kedua ya, pertama zikir, yang kedua dia pemilik hati tadi senantiasa aktif dan pasrah kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, tiga. Di antara ciri orang yang hati sehat, yang ketiga adalah ia rela letih untuk beribadah kepada Allah dan tidak merasa jemu ketika beribadah tadi. Lelah. Kalau ditanya sama kita, semua kita ini siapa yang nggak lelah? Orang beriman lelah, orang nggak beriman lelah, orang kafir lelah, orang yang menyerahkan dirinya sama Allah lelah. Tidak ada yang nggak lelah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 104. Apa Allah katakan? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. An-Nisa 104. Kisah Musa versus Fir'aun. Fir'aun ini lelah dia nih. Masuk nerakanya berlelah-lelah. Coba. Tentara Fir'aun mau masuk neraka harus berjuang. Bayangkan tuh. Nabi Musa pengikutnya berjuang. Sama-sama lelah. Nabi Muhammad beserta dengan pasukan di perang Badar 313. Ramadan perangan. Lelah. Orang-orang Abu Jahal, Abu semua itu dari Mekah pergi ke lembah Badar itu jauh ratusan kilo, 500 km. Itu lelah juga. Masuk neraka aja lelah mereka. Siapa yang nggak ada lelah di dunia ini? Cuman begini Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat 104. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kamu merasa sedih, kalau kamu merasa sakit, kalau kamu merasa susah, perih, sebenarnya mereka pun perih juga, susah juga, sakit juga. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi bedanya kamu ada yang kamu harapkan dari Allah, mereka enggak ada harapan kepada Allah. Ada yang kamu dapatkan habis itu surga dan ridho Allah, mereka tidak gitu. Mau ngelak, mau kemana? Orang yang semangat beribadah, malamnya tahajud, siangnya duha, paginya pengajian, sholat subuh, sholat suruh, sholat fajar, semuanya. Itu lelah, Bu. Kita ini lelah. Orang yang nggak sholat malam, orang yang nggak sholat subuh, orang nggak sholat fajar, nggak sholat suruh, nggak sholat duha, nggak pengajian, itu lelah juga. Lelah, bahkan lebih lelah pada kita. Jadi nggak benar kalau bilang saya ini capek kali lah sholat ini apa ibadah, setan itu semua. Nggak ada itu, ngomong kosong. Orang yang nggak taat lelah juga, lelah. Justru fisiknya lelah, ruhnya lelah. Kalau orang beriman, fisik aja lelah, jiwa enggak. Yang ada jiwanya tuh terisi dia terus, kuat dia. Ada kelebihan. Tapi kalau kita bicara yang nampak-nampaknya, lelah sama-sama. Ada orang ya, nonton konser maksiat kan, orang laki-laki perempuan bercampur, joget-joget, buka aurat, lagu-lagu mendatangkan syahwat, bayar tiket mahal sampai antri mati untuk masuk neraka ya bayar. Hah? Mahal pula lagi. Tempe mati. Kalau nggak mati pada mahsyar nggak mati. Nggak ada si kota, ada makan 500 tahun nggak mati. Pada mahsyar tapi. Jadi Bapak Ibu jemaah sekarang ini jadi persoalannya nih, kita itu berkorban lelahnya untuk apa?
Makanya kan dalam hadis Nabi kok Allah katakan begini, kullun nas yaghdu faba'i'u nafsah famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang ini dia menjual dirinya sebenarnya. Setiap pagi hari kita tuh menjual diri kita. Kita jual diri kita. Ada yang menjual dirinya untuk membebaskan dari api neraka. Ada pula yang dia bebas dari neraka. Ada yang terbebas dari neraka, ada yang masuk neraka. Kita kan jual diri Bapak Ibu sebenarnya. Ya enggak? Kok begitu maknanya kalimatnya begini. Orang dia keluar dari rumah, lalu dia kerja. Nanti kerja 8 jam sehari, terserah apa pekerjaan dia. Itu dia nggak boleh pulang sampai dia selesai kerja. Dan nanti digaji tiap bulan. Kan jual diri itu. Makna positif loh ya, bukan negatif. Atau ada juga gajinya per hari. Pergi subuh-subuh ke pasar seperti ini. Kita maunya di rumah aja, hujan-hujan pula, ngapain keluar rumah kan? Tapi kita pengen dapat duit, bisa makan, menghidupi keluarga. Dingin-dingin, hujan-hujan, payah-payah, nggak apa-apa lah. Kalau enak kan nggak tidur. Ya Bu, makan goreng pisang. Kacang. Subuhnya sesekali penting juga nih. Tapi kalau hari Kamis banyak puasa kan, ganti jadwal langsung. Iya ya, ada subuh nih makan musola kita nih nggak ada. Pantas kok ada ngantuk, ya nggak ada tanya banget. Aku bercanda ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, pergi kita pagi-pagi ya ada susah-susah, maunya kan di rumah tidur-tidur. Pokoknya begini nak tidur ya. Lanjutkan perjuangan gitu kan. Habis sholat subuh lanjutkan perjuangan. Kita maunya di rumah aja dengan keluarga, anak, cucu. Tapi mau nggak mau kita harus memaksakan diri keluar rumah demi mencari 3 piring nasi. Kalau sesuap nasi lebih kali lah. Sekali suap cukup Pak, nggak ada. Sekali sepiring lah, ya kan? Mencari sepiring 3 piring nasi, sekali makan sepiring kali 3 sehari kan. Nanti sore pulang. Kalau ditanya mau di rumah, mau di situ, di rumah. Cuman kalau di rumah nggak dapat. Dia jual dirinya, dijual waktunya maksudnya untuk mendapatkan itu. Kan dunia tuh. Tapi bisa dengan itu dia masuk neraka, bisa dengan itu dia masuk surga. Dijualnya yang halal, caranya halal, niat ikhlas karena Allah. Tidak meninggalkan sang pemberi rezeki. Kita ini kan aneh-aneh nih. Katanya mencari rezeki, tapi yang sang maha ar-Razzaq memberi rezeki ditinggalkan sama dia. Dia mencari rezeki, tapi pemberi rezeki, sang pemberi rezeki ditinggalkan. Azan, tidak ada ngefek. Tidak sholat bahkan dia. Syukur dia masih sholat meskipun nggak berjamaah. Tidak sholat dengan alasan mencari, marah Allah sama dia itu, kufur dia namanya, ya kan? Dia katanya mencari rezeki, yang punya rezeki, yang punya tidak mau dekatinya. Gimana orang ini tergantung kan? Dia gini, dia mau ketemu pejabat, dia minta bantuan ke pejabat, tapi dia nggak buat proposal, dia nggak punya orang dekat, dia nggak buat acara untuk ketemu sama pejabat. Kan aneh orang kayak ini. Kan gila gitu. Saya aja Bapak Ibu waktu bikin acara training ke pesantrenan di Parabe beberapa waktu yang lalu, itu kan saya minta hubungan gubernur. Saya hubungi staf ahli gubernur jamaah kita. Saya WA dia, disambungkannya ke Sespri gubernur, kemudian Sespri komunikasi ke saya, janjian di rumah gubernur. Pas maghrib sampai saya langsung azan, saya kan gubernur imam, maunya saya yang imam, cuman nggak jadi lah. Silakan kata dia, cuman saya malu kan. Tapi kalau dibilangnya silakan 2 kali, jadi imam saya. Alah itu tidak penting. Sama kayak kata kawan saya pernah jadi imam di Masjid Istiqlal. Hebat antumnya, imam masbuk katanya.
Imam Masbuk, saya pun pernah juga. Saya bilang. Iya juga nih, Imam Masbuk berdua kawan imam juga. Jadi janji kita, ada janjian. Kita yang datang ke sana, bukan dia yang datang ke sini. Kita minta beliau buat video mendukung acara kita. Kita kan butuh dia. Kita bikin acara, bikin janjian, hubungi orang-orang terdekat dia sehingga ketemu. Begitu juga dalam rizkimu, Pak. Kita kalau memang butuh Allah, karena kita percaya Allah yang ngasih rizki, ya temuilah. Temuinya ya nggak payah-payah, ke masjid aja. Ada panggilan nanti, Allahu Akbar, datang. Ini nggak mau datang. Kita katung-katung namanya ini. Mau tapi enggak juga datang. Gimana ya? Begitu. Itu anehnya kita itu. Cuman itu semua lari kepada keyakinan masing-masing. Nggak kuat kita. Keyakinan kita, keyakinan dasar ada, Bu. Keyakinan dasar. Allah ngasih rezeki, Allah menghidupkan, Allah yang mati. Itu keyakinan dasar. Tapi dia nggak dipupuk. Kayak itu tuh. Dia ngomongnya gini, kita nih harus taat kepada Allah saatnya. Iya, betul Pak, saya bilang. Kita nih harus apa ya? Ya, sholat sunnah nggak ada. Keyakinan dasar aja. Yang penting punya dasar udah itu. Kan itu kalimat kita sebenarnya. Nggak mau lebih daripada itu. Omong kosong. Banyak omong kosongnya. Jadi jamaah yang dimuliakan, sekali waktu Umar bin Khattab itu juga pernah nampak seorang pendeta. Dia kan berarti kan Nasrani agamanya kan. Nabi udah bilang Nasrani Yahudi itu terakhir ikut Nabi terakhir, ikut Islam, karena Quran ini pelengkap. Kitab kalian udah basi, udah expired ya. Kitab kalian tuh nggak dipakai lagi. Ikut Islam, Nabi terakhir saya, begitu kan? Nggak mau juga, berarti kan kafir. Nggak mau juga kan kafir namanya. Ya sudah, Umar bin Khattab pernah sekali waktu lihat pendeta. Menangis Umar bin Khattab. Lalu pendeta tuh nanya, kenapa Anda menangis? Wahai Umar. Kata Umar bin Khattab, saya teringat dengan ayat Al-Quran. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilah nasibah. Mereka bersusah payah, kepayahan di dunia ini beramal, bekerja, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Di dunia ini capek-capek ya, lelah-lelah dia, terakhir masuk neraka. Kalau orang udah lelah-lelah harusnya kan masuk surga kan Bu? Ini malah masuk neraka. Harusnya udahlah santai aja, nggak usah lelah-lelah, kan masuk neraka juga. Cuman dia nggak tahu itu. Kasihan kan, dah berlelah-lelah malah masuk neraka. Begitu kata Umar bin Khattab. Dia menangis, lihat pendeta, sedih dia sebenarnya. Dia teringat ayat Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dia berlelah-lelah kan, cari jamaah, cari ini segala macam. Dia berdakwah juga, pergi ke kampung, pergi ke sana, pergi ke sini. Terakhir masuk neraka, kasihan. Jadi lelah mereka, kita juga lelah. Cuman lelahnya untuk Allah. Yang satu untuk lelahnya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah, kita diantara ciri hati yang sehat, dia rela tubuhnya letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia letih, orang yang nggak taat juga letih. Jadi pilihlah letih yang itu membuat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Ada pertanyaan Bu? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang nggak ada nanya juga. Ustaz nggak pernah nanya. Saya tanya Bu, sekarang Ustaz tanya pula kami. Biasanya Ustaz langsung tutup aja. Soalnya pengajian tempat kita ini kan ibu-ibu jauh kali ya kan. Jauh kali ibu-ibu. Bapak-bapak pun satu kanan, satu kiri. Yang baju merah itu kadang-kadang pengajian lucu tuh di sini nih. Rame-rame kali, kosong kali. Kalau zuhur kan padat nih. Saya zuhur berdiri semangat.
Kadang orang muak lihat saya, itu lagi Ustaz, itu lagi Ustaz. Minggu Rabu, Ahad Rabu, hadir terus Ustaz. Ah, ya udahlah, tambah Kamis ya kan. 12 kali sebulan di sini ngisi juga. Ini kalau tidak banyak baca kita nih habis materi kita. Tapi alhamdulillah tidak pernah habis ya punya. Jamaah yang habis. Udah berapa tahun saya di sini ya? 2015, 8 tahun kayaknya. Itu pernah juga dulu 2015 tuh sama Pak Andi dibilang, Ustadz ngisi apa ya sama Ustadz Ahmad Dahlan Ramadan. Ustadz dari tanggal 1 sampai 15, Ustadz Ahmad Dahlan 15 sampai 30. Subuh aja tapi haus saya dibuatnya. Ramadan. Tak bisa minum kan? Habis tahun depan bisa lagi Ustadz, tidak bisa lagi saya bilang. Tobat saya ngisi subuh-subuh nih saya bilang. Ya cuman begitu, kalau orang jamaah sedikit ngomong kita pelan. Jadi bu kita mau ngantuk kata Ustaz Dedi sama takir nih ngisi subuh nih ngantuk-ngantuk dia ngisi gitu. Iyalah orang nggak ada apa serius-serius kali kan, pelan-pelan. Tapi coba lihat hari Sabu hari Ahad, semangat saya. Rame orang nih, Pak Haji yang nggak Pak Haji juga, yang orang baru sekali-sekali sholat tembak-tembak ya, pang marah serahlah ya kan. Nanti datang lagi dia, kita pulang ketemu lagi ajar lagi. Nah itulah ya. Jadi mudah-mudahan ini lelah kita ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua orang lelah di dunia ini, pilihlah lelah yang mendatangkan kebaikan untuk akhirat kita. Jadi umur kita nih bertambah terus, tapi jangan disia-siakan. Nanti kita menyesal. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.